Yesus. Puji nama Tuhan. Kita mau mulaikan ibadah kita pada pagi hari yang indah ini. Kita mau sama-sama memuji meninggikan nama Tuhan. Kita sama-sama mengangkat pujian bagi nama. Terima kasih Yesus. Amin.
Satu hal yang kami percaya Tuhan, Kau tak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Walau di tengah badai sekalipun, Kau membantu kami Tuhan melalui semua. Haleluya Yesus. Sebentar kami memulai ibadah ini Tuhan, Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, semua berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Biarlah Kau bertata di atas puji-pujian kami, dan biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan. Terima kasih terus kami memulaikan ibadah ini dari awal Tuhan yang pimpin hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat masih tetap tinggal berdiri, kita masih memuji muliakan nama Tuhan kita yang luar biasa. Kita bersuka cita buat Tuhan kita. Amin. Kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita adalah pilihan Allah. Kita adalah Tuhan yang pilih, jadi kita harus memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab Allah yang mulia, dan Tuhan sama-sama.
Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik Tuhan kepada kami. Tidak pernah sekalipun Tuhan Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Hanya dekat Engkau saja Tuhan kami bisa tenang Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami boleh merasakan damai sukacita di dalam kami. Ajarkan kami selalu bersyukur Tuhan apapun yang kami alami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Seruan hatiku
pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Terima kasih. Saya harus berbuat lagi. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mengatakan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan apa yang boleh sampaikan oleh biar hamba-Mu Tuhan boleh masuk dalam hati kami ya Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Sebelum kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami akan memberi sebagian dari kami yang terbaik ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menilik setiap kebaikan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu dan memberi itu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, persilakan duduk dan saya persilakan untuk yang bertugas. Mengalir kuasa dari tempat maha
bukan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat kebenaran Kau temani aku, untuk kebaikanku, memberi kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kembali di sini, memulihkan hati, yang bukan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Memberi kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Memberi kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, Kita bertepuk tangan ya. Tuhan boleh ada di tempat maha tinggi, tapi Dia juga ada di tempat ini, melawat kita semua, mau memberkati dan memberikan kita kekuatan. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita di surga sekarang ada di sini, kita beri tepuk tangan buat hadir memberkati kita pada Tuhan. Kalau boleh Tuhan boleh ambil tempat di bawah, dan saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang. Selamat kita bertemu kembali minggu kedua setelah PPKM, ibadah kita sudah bergulir. Dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Saya selalu berdoa supaya kiranya jemaat Tuhan selalu merasa dahaga dan lapar akan kebenaran firman Tuhan dan rindu persekutuan seperti ini. Kita terus berdoa bagi memang ada jemaat-jemaat kalau lagi sakit atau lagi lemah, supaya di hari yang akan datang kita tetap dapat bertemu kembali. Amin. Oke, saudara siap diberkati Tuhan? Siap diberkati Tuhan? Siap dapat kekuatan Tuhan lewat firman-Nya?
Oke, baik. Mari kita membuka 1 Petrus pasal pertama. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat bisa lihat depan. Apalagi yang bawa Alkitab bisa lihat di depan kita. Baca sama-sama, saya selalu rindu ketika baca firman Tuhan, kita membacanya dengan hikmat, dengan nikmat, dengan hati dan dengan iman. Ikutin saya baca begini firman Allah. Dan jika kamu menyebut Tuhan Bapa. Saya ulang, jika kamu menyebutnya Bapa. Siapa itu Bapa? Siapa itu Tuhan? Yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Haleluya. Ini saudara-saudara saya. Kalau saudara ikutin minggu lalu kita masih membahas 1 Petrus, saudara. Saya tidak pernah ada rencana untuk mengeksposisi 1 Petrus, tapi saya sudah belajar sampai tadi kemarin, saudara. Saya sudah lihat jam 2:30 ada seorang rekan Miss daerah yang kirim foto karena kami mau daftar di Mukernas, saudara. Dia kirim foto jam 12, saya baru sempat lihat, saya balas, oh Fasung gitu, karena dia kirim foto, saudara. Ada teman saya balas sama saya, tidur Jo. Nah, oh ternyata dia tidur. Saya bilang, udah tahu kan kalau malam minggu kita begadang buat cari firman Tuhan, buat belajar, buat menemukan hati Tuhan nih. Mana konsumsi nih hari ini, saudara. Kita kan bukan tiktok saudara, tapi kita bergumul, Tuhan ada kerenungan apa. Saya udah baca kesana kemari, saya sangat tertarik ayat ini. Karena saya rindu ada kekuatan yang akan dimunculkan, dilahirkan, dikeluarkan dari kebenaran ayat firman Allah ini. Haleluya. Itu sebabnya mari kita simak dengan baik, buka hati saudara, dan kita mau belajar bersama-sama. Saya baca ulang ayat firman Allah begini. Dan jika kalau kamu menyebut, kalau nggak mau sebut nggak masalah. Bagi yang mau sebut, jika kamu menyebut Tuhan Bapa, tahu bahwa Tuhan bisa diajar sama guru. Siapa gurunya? Yesus, Tuhan. Ada orang datang sama Tuhan dan berkata gini, Tuhan ajarilah kami berdoa. Lalu Tuhan memberi kerangka. Berdoalah sebagai yang berikut, seperti yang berikut. Bapa kami yang di surga. Yesus mengajar menyebut yang di surga itu adalah. Itu sebabnya tidak salah ketika Petrus mengajar umatnya untuk yang di surga yaitu Tuhan itu adalah Bapa. Nah mari kita belajar kenapa Yesus mengajar, Alkitab mengajar, orang Kristen tuh dapat memanggil yang di surga itu Bapa. Ingat. Orang Kristen itu menyebut Bapa berarti punya siapa? Punya ibu. Atau kalau orang Kristen punya bapak dan kita anak, Tuhan kita adalah kawin, saudara. Maka itu titik lemahnya. Kalau kita Kristen sekarang yang memanggil Tuhan Bapa, apa yang kita ambil dari inti ajaran Tuhan ini? Gini, waktu kita menyebut Tuhan Bapa, itu bukan berarti kita disuruh cari mana ibu kita, bukan. Tapi Tuhan menitip pesan begini, bahwa ketika kita memanggil Tuhan adalah Bapa, kita sedang memberi pengakuan bahwa kita sebagai anak, Dia sebagai Bapa kita. Di dalam hal ini adalah keterkaitan.
keikatan yang erat, yang kuat. Antara Tuhan yang kita sembah, kita memberikan istilah Bapa supaya kita dapat memposisikan diri lebih dekat kepada Tuhan yang kita sembah. Kita anak, dia Bapa supaya kita jadi dekat. Haleluya. Kedua, saudara, memang di perjanjian lama itu ibu-ibu jarang disebut. Bahkan sampai mengalir sekarang ini ada ibadah-ibadah yang lain yang kalau perempuannya enggak prioritas, yang prioritas laki-laki kan di depan gitu. Perjanjian Abraham dipanggil keluar oleh Tuhan di tanah Ur. Abraham, keluarlah engkau dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Yang Allah bilang rumah bapa, tapi pasti ada ibunya di sana. Itu karena gini, karena Tuhan menunjukin bahwa seorang bapa adalah seorang yang punya otoritas dan punya kuasa di rumah itu. Amin. Waktu kita menyebut Tuhan adalah Bapa, kita sedang memberi pengakuan, Tuhan, engkau berotoritas sepenuh atas hidupku yang adalah anak. Waktu kita menyebut dia Bapa, dengar, kita menyebut dia Bapa, kita sedang memberi pengakuan tentang bahwa dia itu bertanggung jawab atas kita sebagai anak-anaknya. Haleluya. Mana ada orang tua bisa menelantarkan anaknya? Semiskin-miskinnya bapak, biar dia gak makan, anaknya pasti makan. Haleluya. Dia ingin anaknya harus lebih sukses dari bapaknya. Gitu yang ketika bilang Bapa, itu berarti kita sedang berdoa begini, Tuhan, hidupku ini dalam kendalimu. Haleluya. Hidup ini gak lepas dari engkau Tuhan. Itu makna pertama. Jika kamu menyebutnya Bapa, engkau harus paham, engkau anak dan hidupmu terkendali dalam segala otoritas Tuhan. Engkau perlu apa? Tinggal bilang. Amin. Haleluya. Oke. Jika kamu menyebutnya Bapa, ya. Jika kita menyebutnya Bapa, tadi saya bilang, jika itu ya kalau menyebut, kalau nggak mau sebut ya nggak masalah. Tapi kita nih yang mau sebut Bapa. Bapa ini saya bilang tadi yang bagian B itu, dia yang tanpa memandang muka, itu penjelasan tentang Tuhan itu. Kita memulai dari kata koma. Jadi jika kamu menyebutnya Bapa, bisa lihat di depan, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Kalau kita menyebutnya Bapa, ini harga mati yang Alkitab bilang. Kalau kita menyebut Tuhan kita Bapa, hendaklah kita hidup dalam ketakutan. Memang kalau ini dibaca sepintas ini lemah sekali maknanya ya. Padahal kan kita orang Kristen harus bilang hidup dalam keberanian, benar nggak saudara? Hidup dalam semangat. Tapi apakah ini salah? Tidak. Dengar baik. Ketakutan yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan takut dalam arti negatif. Takut rugi, takut susah, takut miskin, takut bangkrut, takut gendruwo, takut setan saudara. Enggak. Tapi ketika Alkitab bilang kalau kamu menyebut dia Bapa, kamu harus hidup dalam ketakutan. Ketakutan ini dan ingatlah bahwa Bapa di surga, kepadanya saudara berdoa menghakimi dengan tidak pilih kasih. Ia akan menghakimi saudara dengan keadilan yang sempurna atas segala sesuatu. Saya mau baca bagian B. Oleh karena itu, sekarang hendaklah saudara hidup dalam rasa takut serta hormat. Takut yang disebutkan di sini itu adalah takut yang mengandung rasa hormat. Amin. Jadi waktu kita takut saudara, kita takut karena kita segan sama Tuhan, hormat sama Tuhan. Bapak ibu, anak-anak saudara takut sama saudara.
anak itu bertumbuh dan dia nggak mau sakitin ayahnya. Ayah bilang nggak boleh gini loh. Dia itu sementara takut bapaknya. Amin. Haleluya. Kalau kita menyebutnya Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Hidup takut akan Tuhan. Nah begini, apa itu hidup takut Tuhan? Hidup takut. Apa alat ukur seseorang itu takut Tuhan? Gitu saudara. Apa alat ukur seseorang takut Tuhan? Saya menyediakan 3 ayat. Amsal 3 ayat 7 untuk menekankan orang takut Tuhan seperti apa. Amsal 16 ayat 6. Dan Ayub 1 ayat 1 dan 8. Kita 2 ayat Amsal saja kita baca. Amsal 3 ayat 7. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan. Lihat. Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Takut Tuhan tanpa jauhi kejahatan. Bukan takut Tuhan namanya. Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan. Kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang apa? Orang menjauhi kejahatan. Orang takut Tuhan, jauhi kejahatan. Apa tuh takut Tuhan? Takut Tuhan adalah sikap menjauhi kejahatan. Apa tuh kejahatan? Segala sesuatu yang Tuhan tidak recommended untuk kita kerjakan. Ayub 1 ayat 1. Ketika Alkitab mulai menjelaskan seorang Ayub. Begini dengar baik. Ada seorang laki-laki di tanah Uz. Ia bernama siapa? Ayub. Ada di sini Ayub? Oh, Ayub hebat saudara. Karena gak ada orang seperti dia. Orang itu apa? Saleh, jujur, ia takut akan Allah. Dan karena takut Tuhan tidak mungkin dia dekat dengan kejahatan. Alat ukur seorang takut Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Ketika Tuhan, ini komentar Alkitab. Ketika Tuhan bertemu dengan iblis. Ayat 8 bisa ditampilkan. Ini pernyataan Tuhan tentang Ayub. Lalu bertanya Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang, tiada seorang pun di bumi seperti dia. Gak ada saudara. Gak ada seperti dia. Alat ukurnya orang itu beda dari orang yang lain apa? Pertama, saleh, jujur, takut akan Allah, lalu jauhi kejahatan. Hei, jika kamu menyebut Tuhanmu Bapa, engkau harus takut Tuhan. Caranya, jauhi kejahatan. Amin. Siapa yang menyebut Tuhan Bapa, dia kudu, dia wajib, dia harus apa? Menjauhi kejahatan. Saya menemukan beberapa poin inti di sini. 1. Jika saya menyebut Tuhanku Bapa, tapi saya melakukan kejahatan, siapakah saya? Saudara boleh bilang, kalau saya bilang setiap doa pagi datang gereja menyebut Tuhan, di sini ada masih berdoa yang sebut Bapa, pasti ya. Tapi kita pembuat kejahatan loh saudara. Siapakah saya? Saya orang munafik. Ada istilah lain? Pembohong. Om boleh gak kalau orang model begitu tuh Kristen KTP? Boleh. Om boleh gak om dia itu cuman Kristen cangkokan om? Boleh. Karena orang yang menyebutnya Bapa, dia harus mengimbangi dengan takut Tuhan. Yang ditunjukin Allah begini, sikapnya, reaksinya, cara-cara merespon kehidupan itu adalah dia nggak boleh bersentuhan dengan sesuatu yang Tuhan larang. Yang dia harus kerjakan setiap waktu adalah apa sih yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan inginkan. Amin. Poin berikut, kalau kita bilang dia Bapa, kita nggak hidup dalam kebenaran. Saya tanya, benar nggak pengakuan kita tadi? Tidak. Maka saya ambil kesimpulan begini. Kekristenan itu bukan slogan. Hello?
Kekristenan itu bukan pengumuman, bukan pernyataan, bukan pengakuan di KTP saya beragama Kristen. Bukan. Kristen itu adalah cara hidup seperti Kristus. Halo? Kalau engkau bilang menyebutnya Tuhan, tapi engkau tidak hidup. Alat ukur Tuhan yang Tuhan pakai adalah cara hidup dan bukan slogan saudara. Pernyataan saudara. Amin. Maka ini gak berarti. Kita nih orang Kristen. Orang Kristen kudu doa tiap pagi. Lepas 5 menit, 2 menit, 1 menit, 5 jam. Engkau biasa menyebut Tuhan. Bapa. Kuatkan pengakuan saudara tentang Tuhanmu. Dengan respon-respon hidup yang takut Tuhan setiap waktu. Haleluya. Amin saudara. Jadi bawa hidup saudara dalam takut akan Tuhan. Saudara mungkin gak dikenal orang sebagaimana engkau dikenal sebagai orang Kristen di gereja. Tapi kalau cara hidupmu saudara. Menunjukkan engkau hidup takut Tuhan. Engkau telah menunjukkan jauh lebih akurat kekristenanmu daripada orang yang sekedar ada. Makanya Kristen bukan person masuk gereja, tapi Kristen itu hidup yang bersama Kristus. Oh kalau begitu gak usah masuk gereja. Sedang udah masuk gereja susah sama Kristus, apalagi gak masuk gereja saudara. Halo? Amin? Susah amin ini saudara. Haleluya? Amin? Oke. Penting itu hidup takut Tuhan. Penting supaya apa yang kita nyatakan sebagai orang Kristen, sebuah pengakuan tentang Tuhan adalah Bapakku, itu benar di atas yang benar. Kita mau lihat manfaat takut Tuhan itu apa. Kalau takut itu menjadi alat ukur seorang yang suka berseru Bapa adalah Tuhan adalah Bapa. Saya membahas ini nggak ke jauh kemana-mana ayat. Ya, kita ke ayat pokok. Kenapa kita mesti takut Tuhan itu? Kita ke ayat pokok. Kenapa kita mesti takut Tuhan? Oh tentu Anda sudah mendengar khotbah, kalau takut Tuhan tuh begini, kalau takut Tuhan begini. Saya mau beritahu saudara tentang alasan kenapa kita takut Tuhan menurut versi ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 17. Oke, yang pertama, kenapa kita harus takut Tuhan? Yang pertama dengar, saya baca ulang. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup takut Tuhan. Kenapa kita takut kepada Dia, kepada Tuhan yang disebut Bapa? Alkitab bilang karena Bapa itu adalah apa? Dia yang tanpa memandang muka. Kenapa kita takut sama Tuhan? Karena Tuhan itu gak pandang bulu. Artinya, kenapa kita takut Tuhan? Karena Tuhan itu gak bisa disogok. Tuhan tuh gak peduli kita mata sipit atau belok, saudara. Tuhan gak peduli kita warna kulit mana, saudara. Tuhan gak terpengaruh dengan ganteng tidaknya kita, fasung atau kagak kita, saudara. Tuhan sudah kasih yang terbaik. Form muka saudara adalah yang terbaik yang Tuhan kasih. Yang percaya mukamu hebat karena Tuhan, bilang amin. Nah, ntar kalau semakin bilang amin semakin berubah kecantikan saudara. Biar pakai Kelly, biar pakai Viva, biar pakai apa, nggak pengaruh kalau engkau yakin wajahmu yang terbaik yang Tuhan beri. Haleluya. Ada di sini yang menyesal kenapa saya hidungnya nggak mancung. Kenapa Tuhan itu orang boleh mancung? Engkau masih bersyukur hidungmu ke bawah, coba hidungmu ke atas, susah mandinya, masuk air terus ke hidungmu saudara. Ya kan? Terbaik. Haleluya. Terbaik. Kenapa kita menyebutnya Bapa? Kenapa kita harus takut Tuhan? Tuhan tuh nggak memandang muka. Artinya begini, kalau kita salah pasti salah. Tuhan gak bisa disogok. Uangmu yang banyak gak bisa ngebayar Tuhan supaya kita yang salah bisa jadi benar. Itu sebabnya karena Tuhan kita menghakimi sesuai dengan perbuatan kita, maka kita menjaga apa? Perbuatan kita. Supaya kita apa? Selaras dan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Takut Tuhan. Apa takut Tuhan? Jauhi kejahatan. Waktu kita menjauhi kejahatan, perbuatan kita lurus. Haleluya. Biar lagi keluar ini aslinya saudara. Biar juga Tuhan itu bilang tanpa pandang muka, silakan Tuhan. Karena ketika Tuhan melihat,
Tuhan akan melihat perbuatan-perbuatanku selaras dan kehendak Tuhan. Karena aku hidup takut Tuhan. Karena aku hidup menjauhi kejahatan. Yang Tuhan gak suruh. Dan Tuhan bilang jangan, saya gak lakukan. Saya takut, saya hidup takut Tuhan. Jadi kenapa kita takut Tuhan? Tuhan kita gak pandang bulu. Tuhan kita gak pandang muka. Makanya hati-hati dengan perbuatan kita. Tunjukkanlah setiap perbuatan kita adalah perbuatan yang takut akan Tuhan. Oh, aku kan anak Tuhan. Dengar, ada istilah begini. Siapa menabur, dia menuai. Kalau kita bikin dosa, Tuhan ampuni tidak? Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Dosamu semerah kermis itu Tuhan ampuni. Dosamu sehitam malam kabut kelam, sekotor becek, sampah dan sebagainya. Bagi Tuhan tidak terlalu berat mengampuni kesalahan kita. Tapi Tuhan bilang, apa yang kau tabur engkau akan apa? Engkau akan apa? Engkau akan apa? Tuai. Engkau berbuat kesalahan, kesalahanmu engkau tuai. Engkau datang sama Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan bilang, aku pengasih dan penyayang, aku ampuni dosamu. Tapi setiap perbuatan kita menuai. Kekristenan jangan bersembunyi di balik kebaikan Tuhan. Nanti Tuhan ampuni kok. Jangan. Hari ini kita belajar. Kita harus jalani hidup takut Tuhan, jauhi kejahatan. Amin saudara. Yang pertama, kenapa kita takut Tuhan? Karena aku tahu Tuhan saya nggak pernah kompromi kalau saya salah. Haleluya. Yang kedua, kita baca. Yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Ini yang kedua. Selama kamu apa? Ulang. Selama kamu apa? Yang pernah menumpang baca ya. Selama kamu di mana? Dunia ini. Kenapa kita takut Tuhan? Tuhan kasih alat ukur gini. Kita harus takut Tuhan karena kita menumpang di dunia ini. Apa hubungannya Pak Pendeta itu menumpang di dunia dengan takut Tuhan? Kalau Alkitab tulis begini, saya kasih tahu sama saudara korelasinya. Kita takut Tuhan karena kita tuh masih menumpang di dunia ini. Saya tanya, saudara pernah menumpang? Minimal menumpang naik motor sampai ke depan. Atau pas pulang gereja, Bu boleh menumpang Bu sampai depan naik mobil. Pernah ya? Ada yang suka ke daerah biar hemat, enggak keluar duit menumpang di rumah saudara. Gitu kan? Saya kok rindu sama abang jadi aku mampirlah ke sini. Padahal dia itu gak mau keluar duit tuh saudara. Makan gratis, tidur enak gitu. Pernah menumpang? Kalau engkau pernah menumpang di mobil orang, saya tanya, pantas gak ketika engkau numpang di mobil orang loncat-loncat? Udah menumpang, saudara, maaf Pak, mencet-mencet apa? Radio, tape, Pak, sudah numpang, yang punya mobil yang nganter, saudara. Lu lompat-lompat, naik turunin kaca, saudara. Lalu lompat-lompat, saudara. Pencet-pencet segala macam. Saya pikir saudara nggak bakal sampai tujuan di tengah jalan. Silakan turun di sini gitu. Pernah numpang di rumah orang bukan? Kalau Anda nggak pernah, saya pernah gitu, saudara. Kita ini kalau numpang di rumah orang, kita tuh berubah 100% jauh lebih baik waktu kita di rumah kita sendiri, benar nggak? Yang di rumah kita nggak pernah nyapu, kalau di rumah orang kita nih, biar saya aja yang nyapu. Kenapa? Karena kita sadar diri, kita ini menumpang. Selama saya menumpang di situ, saya ingin menunjukkan perbuatan saya yang menyenangkan dia. Benar gak saudara? Coba saudara menumpang, bangun jam 12 siang. Ada makan, menumpang. Habis makan, maaf saya mau tidur lagi. Engkau mau izin numpang 3 minggu, 3 hari disuruh pulang saudara. Kenapa? Karena gayamu menumpang gak sesuai dengan orang yang punya rumah. Bukan berarti engkau menumpang tiba-tiba mobil itu jadi engkau punya. Engkau menumpang tiba-tiba rumah itu jadi engkau punya. Engkau hidup semau gue. Gaya-gaya saudara. Dengar. Takut Tuhan. Kita kenapa takut Tuhan? Karena kita tuh menumpang di dunia ini. Haleluya. Tuhan bilang kalau menumpang itu berarti bukan kita punya tempat. Amin.
Tuhan bilang engkau harus diselamat dunia ini. Engkau harus baik, kelihatan hebat. Engkau tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin. Engkau tidak jadi bahan cemooh dunia. Aduh itu orang Kristen gitu. Karena ini dunia ini cuma tempat menumpang. Dunia ini banyak siasat buruknya, banyak kejahatannya, banyak pengaruh-pengaruh buruk atas hidup kita. Tapi dengar, kita harus berlaku sopan, berlaku baik, tata krama kita hebat, sikap-sikap kita luar biasa, amin. Sehingga kita yang numpangnya 3 hari, ditambah jadi 3 tahun di rumah itu. Karena kita yang menumpang baik. Tuhan bilang, kenapa kita takut Tuhan? Karena Tuhan bilang, engkau menumpang di dunia ini. Kalau engkau berlaku tidak bagus, apa kata dunia tentang engkau yang menyebut Tuhan adalah Bapa? Maka Tuhan bilang, tapi kalau kamu takut Tuhan. Saya ulang, kalau kamu takut Tuhan, apakah yang dunia ini bisa sahkan kepada kita? Alkitab bilang, kalau kamu berbuat benar, siapakah yang akan mempersalahkan kamu? Haleluya. Haleluya. Kalau kamu hidup takut Tuhan, jauhi kejahatan, hidupmu benar, apakah yang dunia bisa tuduhkan kepada kita? Ada enggak saudara-saudara? Tidak ada. Bagaimana caranya? Takut Tuhan, hidup dalam kebenaran, dengar-dengaran sama Tuhan. Amin. Kita tidak akan ada peluang untuk dunia menyalahkan kita. Haleluya. Amin. Amin. Kekristenanmu diukur di luar sana, bukan di gereja ini. Apa yang saya bilang beberapa waktu yang lalu? Engkau di sini dapat teorinya. Halo? Di sini engkau dapat firmannya. Lalu engkau terapkan di sana itu. Takut Tuhan seperti apa? Orang jelekin kita, kita diam. Orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Orang tampar pipi kanan kiri kita kasih bogem pipinya. Karena Alkitab bilang cuma pipi kiri yang boleh dikasih. Setelah kanan diberi nggak ada pipi yang lain selain pipi dia, benar? Hello. Tapi kalau orang hina kita datangi, kita tampar. Engkau tidak takut Tuhan. Apa kata dunia? Di mana engkau menumpang? Apa kata dunia? Amin. Saya tanya, kalau engkau orang Kristen, engkau terang, engkau menerangi siapa? Menerangi apa? Menerangi apa? Gelap. Apa yang gelap? Dunia ini. Apa? Dunia ini. Gimana kita jadi terang di gelap? Kita hidup takut akan Tuhan. Waktu kita berusaha takut Tuhan. Waktu kita berusaha lakukan apa yang Dia mau. Sekalipun mungkin berat bagi saya, sakit ini, kekurangan saya, rugi saya. Tapi ini yang Tuhan mau. Saudara sedang memberi penghormatan terhebat bagi Tuhanmu. Dengan penundukan diri takut akan Tuhan. Halo? Amin saudara? Yang ketiga, kenapa kita takut Tuhan? Saya pinjam ayat yang lain. Mazmur 39. Mazmur 39. Ayat 10. Aduh, kita ini bukan orang dunia, amin. Kita cuman sementara, dunia cuman tempat singgah sementara. Semua kita akan berpindah ke tempat asli kita. Waktu kita jadi orang Kristen kan Tuhan bilang Tuhan melahirbarukan kita. Ya, salah satu pembuktian ada yang mau dibaptis. Nanti sebentar sore ada sharing baptisan air ya. Jam 5 sore sudah kumpul sini. Saya tahu ada 6 atau 7 yang mau dibaptis. Sebentar sore, hari Kamis malam saudara, karena mungkin ada yang kerja, ada sharing baptisan air. Minggu depan ketemu terakhir dengan saya, kita akan baptis minggu depan jam kedua setelah ini yang mau dibaptis. Jadi sebentar saudara akan ikut sharing dengan JJ dan hari Kamis dengan Yosi saudara. Nanti hari Minggu dengan saya saudara. Lahir baru. Lahir baru itu bahasa teologinya palingenesia, dilahirkan dari atas. Jadi tempat kita di mana? Dari mana?
dari atas. Kalau kita di bumi di bawah, cuman sementara ini tempat singgah. Tempat kita ada bersama Tuhan, melahirbarukan kita dengan darahnya yang kudus. Jadi cuma tempat singgah. Jangan bikin nilai jelek Tuhan punya nama diburuk-burukin dalam hidup kita. Amin. Karena kita cuma sementara di bumi. Oke, sudah dapat Mazmur 39. Ayat 34. Ayat 10. Ayat 10. Tadi pagi saya salah sebut ayat 9, ini ayat 10. Oke. Dengar gini. Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan. Siapa yang disuruh takut akan Tuhan? Hai orang-orangnya yang kudus. Tahan. Takut akan Tuhan orang-orang kudus. Siapa itu orang kudus? Orang yang menjaga sikap supaya tidak jatuh dalam kesalahan dan pelanggaran. Amin. Orang-orang yang harus berjaga terus takut Tuhan. Dengan perbuatan menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan. Hai orang kudus. Orangnya yang kudus. Sebab. Sama-sama 2-3. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ulang. 2-3. Tidak berkekurangan. Amin. Percaya ini saudara. Kalau orang takut Tuhan tidak berkekurangan. Kalau ada yang berkekurangan, yang dipertanyakan kemampuan penerapan takut Tuhan dalam dirinya. Karena kita bilang takut akan Tuhan tidak berkekurangan. Pak Pendeta, tapi saya tidak lebih dari tetangga saya. Dia lebih banyak, saya lebih sedikit. Jadi sama si kurang dia yang lebih. Ini kurang apa? Takut Tuhan tuh kurang apa? Apa yang gak berkekurangan? Ayat 11 dulu, ayat 11. Ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan. Coba Anda lihat, Tuhan mau membandingkan orang takut Tuhan dengan singa muda. Singa muda itu kuat, benar saudara. Jadi singa muda sekali kejar mangsa pasti dia dapat. Gak bakal lolos. Singa muda lambang kekuatan. Raja hutan, kuasa dalam dia. Tapi dia bisa merana. Di sini ada yang pernah merana? Elvi suka isi bilang apa? Merana, aku merana. Yang ketawa tahu ya, kita tahun 60 dulu. Merana karena ditinggalkan kekasih katanya. Saudara pernah kehilangan? Pernah gak dapat sesuatu? Engkau merana? Yang engkau rindukan engkau gak dapat, engkau merana? Singa muda yang hebat, yang kuat. Bisa merana karena apa? Kelaparan. Anda lihat pembanding Alkitab. Orang takut Tuhan dibandingkan dengan singa muda. Tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan. Kekurangan mana ini? Kekurangannya ayat 10 bilang tadi. Kalau takut Tuhan tidak kekurangan. Diperjelas ayat 11. Tidak kekurangan, sama-sama 2-3. Sesuatu pun yang baik, saya ulang. Tidak kekurangan apa? Sesuatu pun yang baik. Yang tidak akan kekurangan kepada kita itu adalah sesuatu yang baik. Katakan amin. Haleluya. Kita bukan tidak kekurangan uang. Hei, tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kalau mungkin kita uangnya menipis, Tuhan bilang engkau masih dalam keadaan baik. Engkau tidak pernah kekurangan. Haleluya. Karena kalau kita lihat orang yang punya uang lebih banyak, bukan dia lebih punya segala-galanya. Karena ada orang yang lebih punya banyak, belum tentu memiliki apa yang kita orang sederhana punya. Haleluya. Orang bisa beli kasur empuk, tapi nggak bisa membeli kenyamanan tidur. Itu orang susah tidur di papan, tapi dia mendapatkan ngorok terbaik. Apa yang kita mau dapat waktu kita ke Tuhan? Tuhan mau memberi yang terbaik. Hei dengar, ini bukan persoalan kita kaya atau miskin di sini, bukan. Karena siapapun kita di sini, kita mau kejar yang terbaik dari Tuhan. Anak-anak muda yang belum menikah mau dapat yang terbaik? Engkau harus takut calon mertuamu. Atau takut Tuhan? Halo? Kita semua nih, saya pikir tidak ada di sini yang tidak inginkan yang terbaik. Kalau engkau gak dapat helikopter, bukan berarti itu engkau gak terbaik. Haleluya. 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 Tapi apa yang Tuhan beri itu selalu terbaik. Terbaik dalam arti gini. Ukurannya adalah kenikmatan mengalami berkat-berkat Tuhan. Haleluya.
Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah, ini dia, gembalaku. 2, 3. Takkan kekurangan aku, katakan amin. Kalau Tuhan gembala takkan kekurangan. Kalau orang takut Tuhan, takut dia yang disebut Bapa, takkan kekurangan. Lihat Daud menjabarkan ini. Anda tahu Mazmur 23 ini latar belakangnya apa? Daud pulang dari pembuangan. Israel miskin papa. Baru pulang dari pembuangan. Israel mereka baru memulai tanpa ada apa-apa. Tapi dia menghadap Tuhan. Tuhan, aku tak kekurangan. Jangan pernah menangis kalau engkau rasa engkau miskin. Jangan. Engkau mengecilkan Tuhan yang mampu memberikan yang terbaik di hidup saudara. Banyak orang-orang pun yang salah bertingkah di tempat di mana dia menumpang dunia ini. Karena apa? Dia kontra dengan Tuhan. Tuhan, inikah kekristenan yang kau bilang hebat, luar biasa. Aku papa Tuhan. Engkau keliru. Engkau mengukur yang terbaik dari segi nominal. Dari segi nilai. Tapi Allah memberikan terbaik apa? Dari perasaan. Dari kenikmatan menjalani hidup. Mereka pulang dari pembuangan. Orang bawa buangan, orang jajahan. Tapi dia berkata, Tuhan gembalaku, tak akan kekurangan aku. Haleluya. Jadi kalau engkau susah, bukan bilang, Tuhan kenapa aku kekurangan. Bukan, tapi aku takkan kekurangan. Rubah doa saudara hari-hari ini. Rubah. Kalau aku takut Tuhan, aku yakin aku tak akan kekurangan. Ayat 2, coba kita cepat. 2, 3. Ayat 2 dan 3. Cepat ini, ayat cepat. Sudah lewat setengah jam ini. Khotbah cuma setengah jam. PPKM ya saudara. Pelan-pelan kamu. Oke. Iya. Siapa? Tuhan membaringkan aku padang rumput yang hijau. Semua boleh punya rumput, tapi tidak semua rumput hijau. Tapi ketika Tuhan memberi yang hijau buat hidup kita, itu yang terbaik. Itu yang bilang tak kekurangan. Terus, Ia bimbing aku. Pembimbingan itu adalah fasilitas terhebat hidup kita. Kalau engkau kehilangan bimbingan, engkau salah jalan, benar nggak saudara? Engkau mungkin nggak kelihatan hebat, tapi ketika hidupmu dibimbing Tuhan, engkau akan selalu dibawa kepada hal-hal baik, hal-hal yang indah, dan hal yang luar biasa. Saya terkagum-kagum ketika melihat di WA itu ada orang bilang, ada seorang yang bawa mobil mewah, dia ada kakek nenek jalan senang-senang, dia ingat kenapa saya hidup di mobil mewah tapi nggak sebahagia dia. Itu ukuran, itu fakta kelihatan. Itu sebabnya gini, ketika kita hidup takut Tuhan, dia bawa kita apa? Dia rumput yang hijau dan dia bimbing kita. Pembimbingan adalah berkat terbesar. Orang-orang yang salah jalan adalah orang yang kehilangan bimbingan. Haleluya. Dan itu kebutuhan buat hidup kita. Takkan kekurangan bimbingan. Masih ada ayat 3? Membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3. Ia menyegarkan sama-sama. Apa? Jiwaku. Apa yang disegarkan? Rekeningmu. Apa yang disegarkan? Jiwa kita. Marilyn Monroe bukan rekeningnya tanpa digit. Michael Jackson. Rumahnya. Kemarin ada teman saya ke Amerika. Saya diajak. Rumah Michael Jackson jalan lama saudara, habisin halamannya. Kita tahu bersama Michael Jackson, cari ketenangan, kelebihan, selesai hidupnya. Kita perlu Tuhan, takut Tuhan, Tuhan akan segarkan jiwa kita. Apa yang kita perlukan di dunia ini? Ketenangan hidup. Anda tahu pil ketenangan hidup apa? Takut Tuhan. Takut Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang yang kudus. Tak berkekurangan satu apapun yang baik hidup kita. Pemain musik datang ke depan. Seandainya ada di sini yang sedang merana atau sedang bertanya tentang kekristenan ini apa? Kekristenan ini adalah begini, jalani hidupmu menurut isi hati Tuhan. Bukan ada tidak ada kesempatan Tuhan izinkan untuk kita mengukur-ukur diri kita dengan orang lain. Enggak. Karena ukuran damai sejahtera relatif terjadi buat semua kita yang ada hari ini. Amin. Yang masih punya bemo, kendaraalah dengan damai sejahtera. Amin. Saya berdoa semua di sini akan alami yang terbaik dari Tuhan.
Saya berdoa semua jemaat-jemaat Tuhan diberkati Tuhan dan berlimpah. Dan istimewa yang saya katakan, setiap jiwa kita disentuh oleh Tuhan, disegarkan oleh Tuhan. Ada orang mulai tumbang karena panasnya dunia ini, hiruk pikuk, ketakutan yang digembar-gemborkan. Tapi orang yang punya ketenangan jiwa itu luar biasa. Haleluya. Tundukkan kepala kita Bapak Ibu. Biar kami semua yang hadir di sini Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Kami percaya Engkau Bapa yang kami panggil di dalam Yesus adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Kami sadari kami banyak keliru salah di hadapan Tuhan. Tapi kami tidak pernah jauh daripada. Di minggu pagi menjelang siang kami dengar firman. Kami mau memberi satu pengakuan. Apa yang Tuhan percayakan sekarang di hidup kami adalah yang terbaik yang Tuhan beri. Semua yang kami nikmati kemudian akan jadi alat ukur bahwa Engkau membuat kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kalau engkau belum dapat pesawat terbang, itu belum yang terbaik. Sabar saja, biarkan lewat yang belum terbaik buat kamu. Engkau jangan iri mereka punya, karena mungkin itu Tuhan bilang itu yang sudah terbaik, sudah pantas mereka nikmati. Engkau belajar hidupmu, mensepadankan hidupmu dengan berkat-berkat yang kemudian Tuhan percayakan lebih baik. Mari kita yang mau diberkati Tuhan berdiri dan kita pandang Tuhan kita yang hadir bersama kita hari ini. Bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau Bapakku yang baik. Engkau setia dalam hidupku. Kalau ku ada sebagaimana ada ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus. Engkau telah melahirbarukan kami di dalam Engkau oleh darah-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh sangat terbukti bagi hidup kami. Ajar kami terus supaya kami terus mengharumkan nama Bapa melalui hidup kami dengan cara kami jauhi kejahatan, takut akan Tuhan, lakukan apa yang menjadi kehendak. Biar dunia, tempat di mana kami menumpang ini, tidak mendapatkan celah, kesalahan, kelemahan kami. Biarkan dunia melihat ada Yesus hidup dalam hidup kami Tuhan. Selama kami menumpang di dunia, layakkan kehidupan Tuhanku. Yesus Tuhan. Katakan dengan iman. Tiada kata yang bisa, haleluya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang ajaib, yang besar dalam hidup kami. Tuhan, kalau kami lemah dalam mempedulikan sikap takut akan Tuhan di hidup kami, pulihkan kami Tuhan. Kalau kami kadang tidak konsentrasi untuk
untuk hidup takut akan Tuhan. Pulihkan kami Bapa, layakkan kami Tuhan untuk terus hidup menyembah, menyenangkan, mengagungkan akan nama-Mu Tuhan. Ku tinggikan Tuhan, ku tinggikan. Apakah ada yang mau didoakan hari ini sebelum saya tutup ibadah ini? Maka mau datang melangkah ke depan segala-galanya, atau ada yang mengembalikan milik Tuhan buat kita ke depan. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Ada satu orang, ada yang lain. Hidupmu ada karena Allah yang telah melahirbarukan kita. Segala-galanya lebih dalam. Masih ada? Anak muda yang hebat, hari esokmu ada. Percayalah engkau tidak pernah dilepaskan. Tanganmu dalam genggamannya, hidupmu dalam rancangannya, sehingga hari esokmu hari yang luar biasa. Terima janji Allah itu, serahkan hidupmu dalam kendali Tuhan, karena ketika Tuhan mengendalikan engkau, hari-hari terbaik, waktu-waktu terbaik, berkualitas hidup yang kau jalani. Terima berkat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Anak muda yang luar biasa, kerendahan hatimu di pemakaian Allah akan semakin melimpah dalam hidup. Percayalah, hari esokmu direndam Tuhan menjadi hari-hari terbaik, yang jauh dari yang kau rancang. Justru itu yang Tuhan tetapkan kepadamu, sehingga engkau berbeda dengan yang lain. Bahwa engkau anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Lakukan firman Tuhan, maka rancangan Allah semakin nyata dalam hidup. Terima berkat Tuhan, rumah tangga, keluarga yang diberkati. Apa yang kau kerjakan dengan mengembalikan milik Tuhan, Tuhan akan balaskan kepadamu berkat-berkat tersebut. Mungkin yang kau terima tidak serta-merta materi, tapi sukacita yang melampaui segala akal ada di hatimu, sehingga engkau merasa apa yang Tuhan beri terbaik bagi hidup. Diberkatilah engkau dan anak-anakmu, dan hari esok yang hebat terjadi padamu dalam nama Yesus. Haleluya. Terima berkat anak muda yang luar biasa. Hari esok Tuhan memakai engkau menjadi pribadi yang luar biasa dalam setiap kehendak Tuhan. Apa yang kau rancang, Tuhan merancang jauh lebih baik yang kau pikirkan. Dan percayalah bahwa Allah akan memakai engkau menjadi berkat, menjadi saksi, dan kesetiaan, ketulusan melakukan firman Allah. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Berkati keluarga muda ini Tuhan, lawat dengan cinta-Mu kasih, urapi mereka, lawat di setiap waktu zaman mereka, berkati jasmani rohani mereka Tuhan. Bahkan hari esok mereka sungguh ada dalam kelimpahan, dalam keberkatan, rancangan yang mereka bangun. Tuhan di sana menetapkan terbaik, sehingga rancangan terjadi dalam kehendak Tuhan bersama anak mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati dia, bertumbuh dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Haleluya. Maukah saudara mengucap syukur sebelum mengambil langkah pulang ke rumahmu? Engkau mengucap syukur karena engkau dibentuk hari ini. Jujur, kita manusia kadang tidak konsen dalam membawa diri takut akan Tuhan. Tapi ketika firman ini datang merasuk hidupmu,
Percayalah ada satu yang Tuhan rindukan terjadi di hidup saudara. Percayalah ada sesuatu yang Tuhan rindukan engkau alami di hidupmu. Engkau akan terengah-engah melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, yang jauh lebih besar dari yang kau rancang terjadi di hidup saudara. Percayalah ini saudara. Rumus ini, engkau takut Tuhan. Kau jauhi kejahatan. Yang terbaik bagimu. Tidak kekurangan yang terbaik. Tidak kekurangan yang terbaik. Seluruh kebutuhan jasmani dan jiwamu dipenuhi Tuhan. Bapa kami dalam surga. Jamahlah setiap hati Tuhan. Jamahlah setiap pribadi yang hadir hari ini. Biarkan kami pulang dengan sebuah pengertian ini. Engkau Bapa yang kami panggil dalam Yesus. Hidup kami harus sepadan. Dengan menyebut Engkau Bapa, kami harus belajar taklukkan diri kepada aturan-Mu Tuhan. Takut Tuhan. Kami belajar jauhkan hidup kami dari pengaruh-pengaruh untuk kami berbuat jahat Tuhan. Tanamkan ini di hati kami. Dari anak-anak remaja yang duduk beribadah hari ini. Pemuda. Atau kita orang-orang dewasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah. Kami tahu ini rumusnya sama. Siapapun yang takut Tuhan. Diberkati dengan kalimat. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatanmu dari ibadah pertama sampai kedua ini Tuhan. Biar kami pulang dengan sukacita. Semua yang ambil bagian melayani diberkati Tuhan. Setiap korban persembahan, tatangan dan sebagainya milik Tuhan sudah diberi. Allah balaskan berkat berlimpah. Karena janjimu ya dan amin. Terima kasih Bapa di surga. Yang tidak sempat datang hari ini. Ulurkan tanganmu. Kalau mereka sakit, kami berdoa dalam nama Yesus sembuhkan. Lemah beri kuat, bimbang kau tetapkan. Kuatkan iman percaya mereka. Berikan mereka berani melangkah, mengalahkan segala nafsu daging yang menghambat mereka mengiring Tuhan. Supaya kami bisa jumpa di minggu yang akan datang. Bersama-sama bergandeng tangan, bersorak, memuliakan akan nama Tuhan. Kami sudah berdoa akhiri ibadah ini. Dan dengan iman kami percayakan setiap langkah pulang jemaat Tuhan. Tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Baik jalan kaki berkendaraan, pertolongan Tuhan sama. Akhirnya. Dengan iman kami mengangkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Saudara, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, kekuatan serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai kita, yang takut Tuhan, yang menghormati Tuhan dari sekarang, besok dan sampai selama-lamanya. Mengucap syukur kami sudah berdoa kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah. Oh, namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Amin. Beri pujian buat Tuhan kita. Sebagai pengumuman singkat, sekali lagi saya ingatkan yang mau dibaptis datang sebentar jam 5 di tempat ini ada sharing baptisan air.
yang mungkin belum mendaftarkan nama tapi sudah rindu dibaptis, saudara daftarkan dan ikut studinya, ikut sharingnya supaya saudara baptis itu apa, ngerti saudara ya. Bagaimana saya dibaptis, untuk apa saya baptis supaya saya jadi kaya saudara, atau apakah tiba-tiba saya sorga 100% buat hidup kita, itu kita perlu pahami, kita tahu. Baik, kita jumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara semua yang sudah hadir hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Puji Tuhan.